Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Tahukah sahabat siapa raja muslim terkaya sepanjang masa? Atau, pernahkah sahabat mendengar Mansa Musa? Dalam video kali ini, kami akan membahas seorang raja muslim terkaya sepanjang masa, yaitu Mansa Musa. Kekayaan Mansa Musa, raja muslim Mali ini, tercatat sebagai terbesar sepanjang masa. Kaisar yang memerintah kerajaan Mali pada tahun 1312 hingga 1337 ini, menjadikannya sebagai orang terkaya sejagat dan belum ada tandingannya hingga abad ini. Siapakah sebenarnya Mansa Musa ini, dan berapa besar nilai kekayaannya? Mansa Musa merupakan kaisar yang memerintah kerajaan Mali. Bagi yang belum tahu, Mali adalah negara yang berada di bagian Afrika Barat. Negara ini diapit daratan dan Sahara. Negara yang beribu kota Bamako tersebut dikelilingi beberapa negara seperti Pantai Gading, Aljazair, Nigeria, Burkina Faso, Guinea, Senegal, dan Mauritania. Sedangkan Mansa sendiri adalah sebutan kehormatan yang artinya kaisar. Musa I juga dikenal sebagai Musa Keita I dari Mali. Dari laman The Femme, Mansa Musa I lahir di dinasti Keita pada tahun 1280-an di Mali sebagai Musa Keita I. Musa I adalah keponakan dari Sundiata Keita yang memerintah dari 1230 sampai 1255, pendiri kekaisaran Mali yang menganut Islam. Ayah Musa Keita I, Fagalaje, tidak memainkan peran apapun di kekaisaran. Namun, Musa I dapat naik tahta pada tahun 1312 melalui praktik pengangkatan seorang wakil. Ketika seorang raja pergi berziarah atau dalam misi penting dan pergi untuk waktu yang lama, Musa I ditunjuk menjadi wakil dari Mansa Abu Bakar II, penerus Sundiata Keita. Abu Bakar II berlayar ke Atlantik dengan armada kapal yang besar untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang apa yang terbentang di Cakrawala. Namun, ia dan armadanya tidak pernah terlihat lagi. Dengan demikian, tahta diteruskan kepada Musa Keita I yang mengambil gelar Mansa ke-10 dari Kekaisaran Afrika Barat yang kaya raya. Itulah asal-usul Mansa Musa Raja Mali yang kaya raya ini. Sebagai Kaisar Muslim Afrika, Mansa Musa diperkirakan memiliki sejumlah emas yang fantastis. Para ahli dan sejarawan berspekulasi, dia memiliki sekitar setengah dari emas dunia. Kira-kira sekitar $5 Amerika Serikat triliun. Kekayaannya bisa dimengerti dan wajar saja, karena wilayah kekuasaan kerajaan Mali saat Mansa Musa berkuasa sangatlah luas. Hingga mampu menguasai 24 kota baru. Salah satunya adalah Timbuktu. Menurut para sejarawan, wilayah kekuasaan kerajaan Mali membentang sepanjang 3.128 km. Mulai dari Samudra Atlantik, termasuk daerah yang saat ini menjadi Senegal, Mali, Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Gambia, serta Republik Guinea. Berbekal peta, wilayah kekuasaannya sangatlah luas. Mansa Musa menjelma menjadi seorang raja yang kaya raya. Konon katanya, kerajaan yang dipimpinnya bahkan menguasai hampir separuh jumlah emas yang ada di negeri-negeri Afrika, Asia, sampai Eropa. Selain emas, Mansa Musa memiliki kekayaan yang diprediksi sejarawan senilai sekitar $400 miliar dalam bentuk uang modern. Sebagai seorang Muslim, Mansa Musa juga dikenal sebagai seorang yang taat beribadah. Salah satunya, menunaikan ibadah haji. Kekayaannya itu, seperti sebuah pertunjukan yang ia tampilkan ketika akan melaksanakan ibadah haji. Dikisahkan, ia berangkat ke Tanah Suci Mekah, melewati Gurun Sahara dan Mesir dengan memboyong 60.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari seluruh pejabat kerajaan, hakim-hakim, tentara, pedagang, penghibur, budak, pengendara unta, bahkan kambing dan sapi sebagai bekal makanan. Perjalanan suci ini dilaksanakan dari tahun 1324 sampai 1325. Perjalanan ibadah haji Mansa Musa tersebut menjadi perjalanan termahal sepanjang masa.
Mansa Musa sadar bahwa perjalanan mewahnya akan berlangsung beberapa lama. Jadi dia menempatkan putranya, Muhammad, untuk bertanggung jawab atas ibu kota kerajaannya. Mansa Musa bukan satu-satunya yang memamerkan kekayaannya, masing-masing subjeknya tampak hampir sama berkilau dengan semua emas dan sutra. Setidaknya, ada 100 unta, masing-masing membawa 100 pon emas. Raja dan rakyatnya yang kaya akhirnya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memamerkan kekayaan mereka. Di Kairo, Mansa Musa diharapkan sujud di hadapan penguasa Kairo. Tetapi ia menolak, dan dia berkata bahwa dia hanya akan membungkuk di hadapan Allah atau Yang Maha Kuasa. Begitulah kemewahan dan aristokrasi Raja Afrika itu. Dia memberitahu penguasa Kairo bahwa dia tidak ada di sana untuk membahas politik. Dia sedang dalam perjalanan ziarah suci ke Mekah dan hanya mampir. Dia membayar penguasa Kairo dengan kebaikan dan kekayaan, dan penguasa membiarkannya tinggal dengan leluasa selama sekitar 3 bulan. Pada saat itu, untuk pertama kalinya nilai emas jatuh. Selama tinggal di Kairo, jatuhnya emas terjadi pada menteri dan sahabat Musa yang menghabiskan begitu banyak uang di pasar Kairo hanya untuk membeli barang-barang yang bahkan tidak mahal, sehingga nilai emas turun. Kecelakaan itu tetap tidak bisa dipulihkan selama 12 tahun di Mesir. Sebelumnya tidak ada yang menyangka bahwa terlalu banyak kemakmuran dapat menghancurkan perekonomian. Perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat, SmartAsset.com, bahkan memperkirakan akibat penyusutan nilai emas dari perjalanan haji Mansa Musa ini menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 1,5 miliar dolar di seluruh Timur Tengah. Dalam perjalanan pulangnya, Mansa Musa melintasi Mesir lagi, dan ia mencoba membantu perekonomian negara itu dengan menarik sebagian emas dari peredaran. Kemudian dia menetapkan suku bunga yang tinggi bagi para pemberi pinjaman Mesir. Setelah kembali ke Mali dari perjalanan hajinya, Mansa Musa banyak membawa dan menyewa pengrajin arsitek dan pematung terbaik untuk kerajaannya. Meski biaya hajinya lumayan besar, dia belum menghabiskan banyak uang. Rencana selanjutnya adalah dia membangun masjid, universitas, dan istana. Mansa Musa diketahui telah membangun Masjid Jingereber. Masjid ini dibuat dengan sangat baik, sehingga masih berdiri tegak setelah hampir 700 tahun. Pembangun masjid ini menghabiskan sekitar 442 ton emas untuk membangun tempat suci itu. Jumlah yang besar itu, jika dikonversi ke masa sekarang bernilai 8,2 juta US dollar, sesuai nilai saat ini. Ada juga yang berspekulasi bahwa Mansa Musa memiliki istana yang masing-masing berukuran sebesar kota. Mansa Musa juga dikenal sebagai seorang pelindung pendidikan. Diketahui, dia telah membangun Universitas Sankore yang terkenal, yang dapat mendidik sekitar 25.000 murid. Bahkan universitas ini memiliki perpustakaan dan mempunyai koleksi buku terbesar kedua di Afrika, setelah perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Universitas Sankore dipenuhi oleh 400.000 hingga 700.000 naskah buku. Dalam praktiknya, Universitas Sankore tak memiliki pusat administrasi, namun terdiri atas beberapa lembaga independen, masing-masing diajar oleh seorang cendekiawan atau profesor. Proses belajar mengajar berlangsung secara terbuka di pelataran masjid. Belajar juga bahkan dilakukan di beberapa rumah pribadi. Mata kuliah utama yang diajarkan adalah studi Al-Quran, Islam, hukum, sastra, obat-obatan, pembedahan dan operasi, astronomi, matematika, geometri, fisika, kimia, filsafat, bahasa, geografi, sejarah, dan seni. Mansa Musa, Kaisar Mali itu wafat setelah 25 tahun berkuasa. Namun, tahun pastinya meninggal tidak ditemukan dalam catatan sejarah. Wallahu a'lam bishshawab. Semoga pesan yang ada dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.